Baiklah, senang bisa berjumpa hari ini. Saudara, ada satu hal yang sebetulnya saya, kecewa ya, terutama dengan Ade Armando, tapi saya dengar sih beberapa kali. Satu, saya mengakui dia sebagai seorang scholar Islam ya, akademisi Islam, dosen yang cukup cukup netral saya anggap ya. Tetapi saya mendapatkan info dari teman-teman, "Wah, Ade Armando begini Pak, begini." Ketika cek, "Wah, kok begini?" Saya akan menyoroti dari ranah tafsirnya ya, karena itu bagian saya, dan saya udah WA ke Ibu Monik, saya mengutip videonya dan saya selalu me-WA dulu, eee, dan ternyata, Ibu Monik Reicher itu, juga sudah WA ke Ade Armando tetapi tidak pernah dibalas atau enggak dibaca atau bagaimana tidak tahu. Nah, kita hari ini membahas topik ini, Ade Armando korbankan logika demi Gaza, itu tulis oh ya betul, Ade Armando korbankan logika demi Gaza. Nah di sini Kiai Blangkon mengupas makna Israel sebagai bangsa pilihan. Ibu Monik juga sudah menjelaskan secara, singkat. Nah saya memperlengkapilah dan nanti ada, senior saya Kiai Nongko. Ini saya kalau bilang nongko, nangkan, nongko, begitu nongko saya ingat nongko jajar di Salatiga, Kiai Abu Nongko. Nah di sini, nanti akan kita dengarkan videonya, Ibu Monik itu 12 menit lah, itu memang saya, speed-nya tak percepat Saudara ya untuk menghemat waktu. Nah mengenai Ade Armando, saya mau tak tampilkan tetapi, oh itu yang dikupas Ibu Monik, jadi saya nggak kupas lagi dari ranah masalah geopolitik sebetulnya. Nah, saya akan ke ranah teologisnya dulu. Jadi, bagian terakhir jadi intinya Ade Armando itu begini, dia terheran-heran, itu kan coba lihat yang sebelah kiri tuh fotonya Ade Armando ya. Dia podcast-nya dia mencuci dosa Israel dalam penyerangan Gaza. Oke. Tapi yang menarik di sini adalah yang dikupas oleh Monik dan saya dari ranah teologisnya adalah mengapa banyak umat Kristen merasa harus bela Israel. Yang Kristen pun jangan ikut-ikutan kayak Kadrun ya, langsung panas. Kan di situ mengapa banyak, kalau banyak kan berarti ada yang sedikit. Saya adalah yang sedikit itu. Kalau yang banyak, enggak juga banyak. Orang Kristen cuek-cuek aja kok. Kalau toh ada yang mengatakan tidak membela Israel ya, tetapi kami taat kepada firman, jangan mengutuk Israel. Mengutuk Israel itu bukan suruh membela segala sesuatu. Apakah Israel tidak pernah bejat? Oh, berkali-kali. Tapi Tuhan selalu membangkitkan nabi, membangkitkan pemimpin yang baru untuk pemulihan lagi. Jatuh lagi, dibangkitkan lagi gitu Pak Adi ya. Sejarahnya Israel. Juga demikian juga yang muslim-muslim itu jangan langsung mengeneralisir gitu. Nanti salah kaprah. Nah, di sini Ade Armando tampaknya udah masuk sampai ke ranah tafsir walaupun beliau cukup hati-hati, cukup bijak, cukup soft ya dan berapa kali dia minta maaf kalau salah, minta maaf kalau salah. Saya sangat menghargai itu dan saya suka hal tersebut ya. Dibandingkan dengan Zuma, Donditan, oh ngawur-ngawur itu orang-orang. Nggak punya etika lagi. Baik Pak Ade Armando, saya akan mendisklaimer, menjelaskan dan saya rasa topik judul dari podcastnya Ade Armando mengenai mengapa banyak umat Kristen merasa harus bela Israel. Ibu Monik juga sudah menjelaskan bahwa kita tidak ada perintah untuk membela Israel, tetapi kalau jangan mengutuk, iya, oke ya. Dan itu adalah awasan untuk siapapun juga bangsa-bangsa jangan mengutuk Israel. Tapi di Indonesia ini latah ya. Ada apa-apa langsung kutuk, kutak, kutuk, kutak, kutuk gitu. Padahal ada ini loh, hukum spiritual yang saudara percaya atau tidak percaya ya terjadi kan gitu. Berani ngutuk, ada saja yang terjadi di suatu bangsa yang mengutuk Israel. Nah itu believe or not ya, percaya atau tidak, tapi ya terserah lah saudara ya. Baik, saya akan ngupas, saya ajak kita dengarkan Ade Armando ini singkat, mungkin 2-3 menitan lah kurang lebih. Jadi ini adalah podcastnya Ade Armando yang berjudul mengapa banyak umat Kristen merasa harus bela Israel. Nah bagian terakhirnya ini yang saya jawab. Nanti yang bagian awal itu nanti Monik. Kita dengarkan. Jadi setelah mengatakan itu semua, mudah-mudahan Anda paham mengapa saya heran bahwa ada banyak orang Kristen di Indonesia yang justru mendukung Israel dan menyalahkan Palestina.
Apa yang dilakukan Israel sepenuhnya bertentangan dengan ajaran Kristen yang saya kenal. Lalu apa penjelasannya? Seperti saya katakan, saya percaya yang terjadi adalah banyak orang Kristen yang salah menafsirkan ajaran kitab sucinya. Menurut seorang teman saya, di dalam Alkitab umat Kristen ada kitab Kejadian yang ditulis Nabi Musa pada sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Jadi lebih dari 3400 tahun yang lalu. Di dalam kitab itu ada ayat Tuhan yang menegaskan bahwa siapa yang mengutuk Israel akan mendapat kutuk Tuhan, dan yang memuji Israel akan dipuji Tuhan. Jadi kaum Israel itu dianggap sebagai kaum terpilih yang berada di jalan Tuhan. Karena itulah sebagian umat Kristen percaya mereka harus sepenuhnya mendukung Israel. Karena itulah sebagian umat Kristen percaya mereka harus sepenuhnya mendukung Israel. Saya minta maaf sekali. Tapi saya rasa ini tidak masuk akal. Saya khawatir ini adalah penafsiran yang mungkin sekali keliru. Apakah yang dimaksud Israel dalam pernyataan 3400 tahun yang lalu itu adalah Israel yang sekarang dipimpin Benjamin Netanyahu? Kalau memang Israel adalah kaum terpilih, apakah mereka memang akan selalu berada di jalan Tuhan? Apakah Israel identik dengan Yahudi? Kalau memang identik, lantas bagaimana kita menjelaskan bahwa di masa Yesus dulu, justru para pemuka Yahudilah yang menghukum Yesus sehingga Yesus disalib? Atau kalau kita berkaca pada apa yang terjadi di Israel sekarang, kita akan menemukan fakta bahwa di sana berlangsung diskriminasi terhadap warga Kristen oleh kelompok garis keras Israel tanpa ada tindakan dari pemerintah. Itu misalnya disampaikan Dewan Gereja Dunia di Yerusalem tahun lalu. Bahkan beredar video yang memperlihatkan para rahib Yahudi meludahi tanah ketika sekelompok warga Kristen meninggalkan gereja di kota tua Yerusalem. WCC juga mencatat adanya sejumlah serangan terhadap gereja dalam beberapa bulan terakhir. Jadi benarkah Israel adalah kaum yang selalu diberkati Tuhan? Saya sih percaya tidak. Dan saya percaya kalau saudara-saudara umat Kristen mempelajarinya kembali, Anda akan tiba pada kesimpulan yang sama. Saya minta maaf kalau tafsiran saya keliru. Tapi percayalah, ini saya sampaikan untuk mencapai kebenaran bersama. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, dunia akan selamat. Baik, sangat cerdas penyampaiannya, sangat santun ya. Jadi saudara, nanti siapa Monik juga akan membahasnya. Saya cek di sini ada 5, ini AB salah ya saudara, sebentar ya. Saya akan edit dari sekarang supaya kalau saya tunda nanti lupa, ketiup angin lupa ABCDE di sini ya. ABCDE. Ya. Oke. Yang pertama adalah ini saudara, pertanyaannya dia. Saudara, saya dorong saudara itu tenang ya, saya belajar sama saya ya. Belajar sama-sama saya, maksud saya bersama-sama kita belajar, itu yang tepat. Mendengar ini ya kita nggak usah meradang, nggak usah emosional, walaupun saya juga begitu orangnya awalnya ya. Gini pertanyaannya. Ini, apakah Israel 3.400 tahun yang lalu itu sama dengan pemimpin Benjamin Netanyahu sebagai umat percaya yang harus mendukung? Nah, ini perlu dikritisi Ade Armando ya. Jadi menyimpulkan, dan ini narasi bahaya karena banyak orang Islam yang pentol korek bahwa Kristen itu Israel, padahal Israel itu bukan negara Kristen. Ya, bukan. Ya, di sana bahkan saya temukan TikTok, orang bikin TikTok tentara Israel, tentara IDF mengatakan, kami itu ada yang Islam, ada yang agama apa itu saya lupa tadi ya, Yahudi juga Kristen. Ingat saudaraku yang Muslim sekalian yang hanya termakan fanatisme, tentara Israel itu tidak semua Yudaisme, ada yang Islam loh, ada yang Kristen loh, Yudaisme terus agama apa lagi, jadi terbuka memang. Oke, pertama itu. Nah, ini ada satu hal yang harus diklarifikasi. Sebagai umat percaya, mereka harus mendukung. Ini kan sebuah kesimpulan ya. Kesimpulan yang tanpa sadar menarasikan bahwa seakan-akan orang Kristen itu pasti membela Israel. Mari kita lihat ayatnya yang dikutip oleh temannya Pak Ade Armando. Kejadian 12 ayat 3, Pak. Aku akan memberkati engkau, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di bumi, di muka bumi dan akan mendapat berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tadi pertanyaan dia, apakah Israel memang bangsa pilihan yang diberkati? Saya rasa tidak. Sudah Pak Ade, tetap bangsa Israel itu bangsa pilihan, tetap bangsa yang diberkati. Coba semua podcast yang dipakai Ade Armando sama semua ya, sampai yang intoleran itu coba
siapa, Guru Gembul bertanya kepada Arie Untung, "Coba lihat di studio ini, mana yang buatan apa, mana yang buatan Arab?" Nggak ada. Semuanya buatan yang katanya kafir. Itu salah satunya. Nah, kembali lagi, di sini tidak ada perintah membela, tetapi apa? Jangan mengutuk. Begitu. Nah, kalau kesannya membela segala macam, memang tidak bisa dipungkiri banyak juga pendeta-pendeta, juga orang Kristen itu yang kurang kurang luas lah. Dipikir mengiyakan segala sesuatu yang dikerjakan Israel. Jadi kalimat ini saudara-saudara, saudaraku sekalian perhatikan ya. Kalimat ini itu bukan legitimasi kita membela secara buta. Bukan legitimasi misalkan ya, orang Israel membunuh anak misalkan itu. Ingatlah misalkan ini nanti akan dikupas sama Monik bagian itu. Lalu dia melakukan perbuatan jahat, lalu kita bukan di situ. Tapi yang penting jangan ngutuk aja. Tapi saudara jangan, kalau dikatakan jangan mengutuk, itu bukan berarti membela. Pokoknya jangan ngutuk. Tetapi kalau misalkan kita mengecam itu kan menegur dengan keras. Paham ya? Beda dengan mengutuk. Kalau saya mengecam, ya kalau ada kekerasan, saya lihat di video, di foto. Tetapi apa yang dilakukan Palestina, Hamas terutama, saya sulit untuk percaya. Karena banyak sekali kebohongan publik yang di Indonesia nggak tahu. Oke, kembali lagi tentang itu ya, saya udah bahas. Nah, pertanyaannya apakah 3.400 tahun yang lalu Israel itu sama Pak. Hanya kepemimpinannya beda. Ingat sejarah Israel itu jatuh bangun. Saya kadang-kadang emosi kalau membaca Alkitab ya. Israel jelas-jelas disertai Tuhan, tapi suatu hari Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Nah, kayak gitu loh. Tetapi Israelnya tetap sama. Ini adalah janji Tuhan. Jadi di sini ya, janji Tuhan dari kejadian ini sampai sekarang itu tetap sama, Saudara. Israelnya sama. Ya, Israelnya sama. Tetap sama, janji Tuhan itu sama. Ya, sama. Hanya di dalam kepemimpinan di sini, Saudara, di sini nih, ini jatuh bangun ini sampai sekarang. Sesuai dengan rule Tuhan, tidak, dan macam itu. Tetapi janji Tuhan sebagai bangsa pilihan yang diberkati tetap sama sampai sekarang. Nah, saat ini 2024 ini dipimpin oleh Benyamin Netanyahu. Oke. Nah, hukum yang mereka pakai tetap sama, yaitu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dan juga ingat, Israel bukan Kristen. Nah, nanti akan dijelaskan itu apakah sama, tetap sama bangsanya, janjinya tetap sama. Hanya sekali lagi, perintah Tuhan kami adalah jangan mengutuk aja. Karena apa? Akan ada tabur tuai. Intinya begitu ya. Jangan kutuk. Mengutuk. Kalau mengutuk engkau akan dikutuk Tuhan. Karena apa? Tetap di antara, misalkan ada orang Israel bejat, misalkan itu ya. Tetap ada orang-orang benar di sana. Nah, itu janji Tuhan khusus untuk orang-orang itu. Nah, mengenai kejatuhan Israel, kepemimpinannya, dan lain sebagainya, itu adalah sudah ada hukum tersendiri untuk Tuhan untuk mereka. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi semacam itu, berkatnya masih sama. Dan tetap sebagai bangsa pilihan. Dan ingat saudara, di dalam perjanjian Allah intinya, Taurat itu intinya salib. Ingat sekali lagi, intinya perjalanan ini adalah perjalanan salib. Ya, 10 hukum. 10 hukum, 5 mengasihi Tuhan, 5 mengasihi sesama. Intinya begitu, sama, dan ini sampai sekarang itu sama. Yang diberitakan adalah esensinya di situ. Nah, mengenai kalau memang begitu, kenapa Yesus disalib oleh umat orang Yahudi? Karena waktu itu misconception sudah terjadi Pak Ade. Antara lain, pertama, Ibu Monik menjawab itu sudah dinubuatkan. Tapi yang kedua, selain nubuatan, kala itu bangsa Israel kala itu ya, di abad-abad sebelum Yesus disalibkan, itu mereka berpikirnya Mesias itu Mesias semacam kayak Jenderal Alexander the Great yang menjadi Nabi Zulkarnain di Al-Quran gitu kan. Semacam itu yang membebaskan dari penjajahan Roma gitu.
Sehingga ketika ditangkap kok diem saja, lah mereka semakin yakin dianggap bidat Nazaret gitu. Oke. Nah, setelah Yesus mati 40 hari bangkit kembali, ini 3 hari, lalu dia naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Ini Roh Kudus ya, bukan Nabi Muhammad ya. Oke. Dan ingat, dikala itu di perjalanan ini, Pak, Bu, ada 2 Yahudi dalam jenis 2 Yahudi gitu maksud saya, gitu ya, saudara-saudara. Ada Yahudi rabbinik, lalu ada Yahudi mesianik. Ini saya sederhana saja ya, Saudara, ada macam-macam, oke. Nah, ini yang sudah percaya Mesias adalah Yesus. Ini belum. Nah, orang muslim yang protesan-protesan itu, dia hanya nyasar di sini untuk mengatakan Kristen tidak benar. Jangan lupa, ini tuh yang ini, itu sedikit. Yang mesianik, yang percaya Yesus jauh lebih banyak. Oke, yang mengaku Yesus adalah Mesias. Jadi begitu, Pak. Kenapa Yesus disalib? Satu nubuatan, yang kedua memang misconception daripada para Yahudi waktu itu dan juga karena kalah saingan dan lain begitu panjang. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Lalu sekarang Adik Armando, kalau bangsa terpilih apakah selalu ada di jalan Tuhan? Pilihannya tetapi ingat Saudara ya, ini tadi ya, dalam perjalanan Israel itu jatuh bangun. Jatuh bangun. Sampai sekarang tetap dia pilihan Tuhan. Ketika dia jatuh, selalu Tuhan bangkitkan lagi pemimpin, bangkitkan lagi. Hingga pada zaman kitab Maleaki, oke ya, akhirnya kan perjanjian lama ditutup dengan kitab Maleaki itu. Ya, dari Maleaki ke perjanjian baru awal, itu 400-an tahun ya kurang lebih ya, atau 600 tahun. Tuhan tidak berbicara. Nah, kemudian di abad awal inilah nubuatan PL mulai. Dan terjadilah karya salib yang luar biasa. Oke ya. Jadi Pak Ade sudah dijawab ya. Itu adalah pilihan Allah mereka, dan juga perkataan itu salah. Memang ada tafsir-tafsir yang kurang tepat dari pihak Kristen itu ada. Yang fanatik loh. Saya pernah ketemu orang pokoknya Israel. Wis pokoknya gitu ya. Nah, dalam hal ini saudara-saudara, Anda harus diketahui itulah kenapa Yesus ditolak oleh Yahudi rabbinik. Ya, satu mereka kalah saingan, kemudian dia nggak percaya karena miskonsepsi tentang sosok Mesias gitu ya, dianggap jenderal perang padahal bukan, karena Tuhan mengatakan kerajaanku bukan di sini. Mereka letterlek persis para protesan itu. Jadi ingat ya saudara, nubuatan Tuhan tetap sama. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini tetap sama. Nah, tapi dalam perjalanannya jatuh bangun di sini. Selalu Tuhan bangkitkan yang baru. Nah, kalau bangsa terpilih apakah selalu jalan Tuhan? Sudah saya jawab. Lalu apakah Israel identik dengan Yahudi? Loh iya. Tapi ada juga orang namanya proselit, yaitu orang di luar Yahudi yang masuk ke agama Yahudi, kecuali Umar atau Valen. Itu penipu. Dia ngaku-ngaku, suruh baca Ibrani nggak tahu. Ngaku-ngaku, oke ya, proselit. Identik, DNA-nya memang iya di situ ya. Tetapi jangan langsung di framing. Kalau memang identik kok seperti ini. Ingat saudara, ini ya tadi ya. Nah, karena apa? Di Israel itu kan bukan soal ketuhanan saja, soal kemesiasan, tapi jangan lupa di sana ada hukum sipil, hukum negara dan lain sebagainya. Nah, dalam perkara Gaza, perkara dengan Palestina dan seterusnya, itu bukan masalah agama, Pak. Kelasnya bahasa lama aja, waduh kasihan dia ngomong ini perang agama. Loh, rusak deh. Alasannya apa? Itu orang Yahudi sebelum nembak mereka sembahyang dulu. Loh, orang Islam yang jadi IDF itu sama. Dia menyebutkan Allah SWT. Orang Yahudi menyebutkan Adonai, orang Kristen Tuhan Yesus.
tentara Yahudi, tentara Israel itu tidak semuanya Yudaisme, Pak Basalama. Berarti kau mengatakan tentara-tentara Islam IDF Islam, itu pengkhianatnya Islam tuh. Kalau ini perang agama, oke ya. Jadi seperti itu. Oke. Mengenai bahkan dia mengatakan, tuh lihat orang Kristen faktanya dipersekusi, diludahin. Pak Ade, saudara-saudara terutama ini banyak kadrun juga di live chat tuh, wah lihat tuh orang Yahudi wajib meludahi orang Kristen gitu. Seolah-olah kami ini orang tertolak. Ingat, Yahudi itu ada beberapa jenis. Nih, polisi Israel tangkap 5 orang Yahudi yang karena meludahi orang. Ditangkepin, Pak. Oke ya. Please lah, saudara-saudara yang muslim, terbukalah. Pengetahuan hanya sejauh jempol kok. Benarkah Israel, kemudian terakhirnya adalah Ade Armando tidak percaya bahwa Israel adalah bangsa yang diberkati. Dia tidak percaya. Ya nggak apa-apa. Kalau saya sangat percaya, masih bangsa yang diberkati. Kalau tidak bangsa diberkati, engkau tidak bisa menggunakan WA, engkau tidak bisa menggunakan teknologi-teknologi. Benarkah Israel ini bangsa yang diberkati? Saya rasa tidak. Saya sampai speechless. Satu aja, ketika tsunami di Aceh yang dimana Serambi Mekah, negara mana yang pertama kali turun? Israel, Pak. Dan tidak hitung-hitungan. Saya pun setelah tsunami selesai baru tahu. Itu